Laga Indonesia melawan Bahrain menjadi pertaruhan bagi kedua tim di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan malam hari ini akan menjadi asa untuk bisa melaju mentas di Piala Dunia. Akankah ambisi Indonesia berbuah manis? Kita akan bahas malam hari ini bersama Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Bung Ropan, selamat malam. Wah, ini udah siap nih ya. Kurang dari berapa 15 menit malam hari ini. Bung Ropan, line up sudah keluar, ada nama Joy Pelupesi yang diandalkan sebagai starter, kemudian ada juga Rizky Ridho yang menggantikan absensi atau absennya Misligers gitu dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat line up malam hari ini? Saya kira oke lah line up ya, karena Marcelino juga bermain. Saya pikir Ivar yang akan bermain di posisi tengah, tapi starting 11 ini juga saya menganggap bahwa Emil Audero akan melakukan debut, tapi tetap dengan Martin Pas. Tapi tidak mengapa, karena kita bermain di kandang. Kembalinya Rizky Ridho dan Justin Hubner untuk berpasangan dengan Jai sebagai kapten. Oke, berarti kita bermain dengan 3 back di belakang. Dan ada 4 gelandang, sama seperti ketika STY juga menangani tim kita ini sebelum digantikan Patrick Kluivert. Kita punya 4 sekarang dengan mendorong Kevin Dix di kanan. Dan kemudian dengan Calvin Verdong di kiri. Menempatkan Joy Pelupesi dan Tom Haye bermain di posisi gelandang ya, sementara Marcelino membantu Ragnar di depan dan oleh Romani. Jadi saya pikir starting 11 yang dianggap oleh tim kepelatihan di bawah koordinasi tentunya oleh Patrick Kluivert yang terbaik menghadapi Bahrain. Semoga starting 11 ini membawa hasil yang positif, karena ini memang ada perubahan dibandingin dengan starting 11 saat kita digebuk oleh Australia. Nathan Cho tidak bermain saat ini, Rafael Struijk juga tidak bermain, ada Dean James juga yang diistirahatkan dalam pertandingan ini. Kita tidak punya Mes Hilgers, tapi ada Rizky Ridho yang kembali. Nah, menarik di sini Tiffany, karena 3 pemain belakang kita itu ada Justin Hubner, Jai Izzat dan Ridho ini itu yang membawa kemenangan kita melawan Arab saat kita menang terakhir dengan 2-0 di GBK. Jadi semoga di GBK juga ini ketika kita kembali kita bisa mendapatkan 3 pemain belakangnya yang bermain sangat disiplin, ya, chemistry mereka dapat dan menyulitkan pemain-pemain depan Bahrain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Itu yang saya harapkan, dan saya menganggap bahwa penampilan mereka lawan Arab oke. Sekarang mereka bertiga kembali lagi dan mungkin ini akan menjadi pertahanan terbaik ya yang kita dambakan, karena kita butuh menang. Kita butuh menang berarti gawang kita tidak boleh bobol, tapi kita harus bisa mencetak gol ke gawang lawan. Adanya Ragnar Oratmangun juga ini oke. Gitu, Tiffany. Oke, ini nada-nada tone-nya optimistis sekali bahwa Indonesia Garuda malam hari ini akan menang melawan Bahrain. Bung Ropan, kalau kemarin dari pengamatan atau evaluasi Anda ketika Indonesia melawan Australia dan harus menelan pil pahit karena kalah, Anda mengevaluasi bahwa strategi yang dimainkan oleh coach atau pelatih Kluivert ini terlalu terbuka. Nah, dengan line up malam hari ini, Anda melihat strategi apa yang harus dimainkan oleh Patrick Kluivert? Iya, memang kalau melawan Australia terbuka dan terlalu percaya diri ya. Kita 15 menit sampai 20 menit menguasai bola, tapi kemudian kita gagal bisa menghadang mereka. Dan saya pikir juga gelandang waktu itu agak kurang begitu oke. Di saat Tom Haye bersama dengan Nathan Cho, tapi sekarang ada Pelupesi yang mengawali debut dia pertama bermain di GBK. Jadi dengan formasi seperti ini oke, karena Kluivert itu tetap mengandalkan Marcelino berdiri di belakang Ole dan juga dengan Ragnar. Artinya di sini Marcelino diberikan kebebasan ya, free roll bermain sama seperti lawan Arab. Jadi mungkin tim kepelatihan ini memutar video lawan Arab dan di mana posisi Marcelino yang terbaik. Sehingga itu dikembalikan saat kita melawan Bahrain. Jadi kondisinya sama ketika kita kalah lawan Cina, lawan Jepang, back to back, kita menghadapi Arab harus menang dan kita menang. Sekarang kita kalah lawan Australia, kembali ke GBK dan menghadapi Bahrain, dituntut harus menang. Karena tadi kan Cina udah kalah lawan Australia sudah 13 poin. Arab draw sama Jepang, barusan selesai. Arab 10 poin saat ini. Mau tidak mau, kita harus menang. Kalah, selesai buat kita. Makanya kalau kita menang, kita di peringkat keempat sementara. Jadi itu secara maksimal ada di posisi untuk kita bisa lolos dari grup C ke putaran berikut. Walaupun masih ada 2 pertandingan lagi sisanya. Begitu. Semangat dan juga teriakan dukungan kita harus menang tidak hanya datang dari Bung Ropan, tapi juga seluruh masyarakat pecinta bola Indonesia. Artinya kalau kata manajer timnas Indonesia, ini adalah pertaruhan laga hidup dan mati. Indonesia wajib menang malam hari ini dan main di kandang. Apakah kita akan mengulang kembali memori manis di Piala Asia 2007? Nah, artinya apakah kita harus menang ini bisa menjadi beban atau malah dorongan semangat untuk tim asuhan dari Kluivert?
tidak menjadi beban, saya pikir mereka sudah move on, melupakan pertandingan lawan Australia, sekarang dituntut menang, dan dukungan kuat dari supporter itu yang paling penting, dan kembalinya Ragnar bersama Justin Hubner, ini akan menambah kekuatan kita, dan pasti mereka akan termotivasi untuk bermain sebaik mungkin, karena kan ini pertandingan ya yang menentukan buat kita. Kalau kita imbang apalagi kalah sudah out. Kita harus menang, satu-satunya jalan adalah meraih 3 poin. Jadi menang dengan 1-0, 2-1, yang penting judulnya menang 3 poin. Itu yang mereka harus lakukan dalam pertandingan ini. Jadi saya berharap mereka bermain bersabar, ya, menikmati pertandingan, kemudian memanfaatkan setiap peluang kesempatan di depan gawang untuk menjadikan gol. Percuma kita dapat banyak peluang tapi tidak ada gol. Sementara lawan cuma 1 peluang, 1 gol. Lebih efektif mereka, ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menghadirkan gol. Itu yang paling penting menghadapi Bahrain. Oke, Bung Ropan, dalam statistik kalau Indonesia kebobolan terlebih dahulu, Indonesia nyaris nggak pernah comeback nih. Haruskah Patrick Kluivert menerapkan permainan bertahan di babak pertama, Bung Ropan? Ya, bukan terlalu bertahan, parkir base bukan. Tetap menunggu aja serangan mereka. Kemudian kita melakukan counter attack. Ya, jadi tidak terlalu dalam, karena kita kan butuh menang. Ya, kita mungkin bisa juga dalam penguasaan bola, tetapi jangan terlalu asik, kemudian garis pertahanan terlalu tinggi sama seperti ketika lawan Australia. Jadi kita harus tetap tenang bermain di sini dan kita counternya harus bagus. Tapi dengan materi seperti ini, saya meyakini bahwa starting 11 ini adalah starting 11 yang sudah dipikir secara cermat dan matang oleh tim kepelatihan, sehingga inilah yang terbaik. Meskipun saya menyukai bahwa langsung 3 gelandang aja, tapi hanya ada 2 gelandang tengah maksudnya ya. Itu hanya sekarang Tom dan Pelupesi. Mestinya saya pikir masukin aja Ivar Jenner biar kita sangat kuat di tengah. Namun kalau Ivar Jenner masuk memang harus Marcelino tidak bermain. Tapi Marcelino sekarang main, Ivar Jenner yang bangku cadangan dengan tujuan bahwa biar lini serang kita semakin kuat ketika melakukan counter attack. Karena Marcelino adalah tipikal pemain gelandang serang. Jadi ini cocok untuk bisa mendukung Ole Romani dan Ragnar Oratmangun di depan untuk menjebol gawang Bahrain. Begitu. Oke, karena Bung Ropan sangat pede, percaya diri dan juga optimistis dengan starting 11 malam hari ini, prediksi berapa Indonesia versus Bahrain? Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kita menang dengan 1-0, 2-1 ya sudah cukup buat kita. 3 poin kan yang kita butuh. Bukan skor yang banyak gitu. Oke, kita tunggu 5-6 menit lagi akan berlangsung kick off. Terima kasih Bung Ropan, selamat Sama-sama. menikmati pertandingan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil positif malam hari ini seperti yang diimpikan seluruh warga Indonesia. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam.